أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. سبحان الله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu ala ba'din fa khassa ba'dash shuhur wal ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر أحفاظ نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak Ibu jamaah pengajian pada subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak henti-hentinya yang pengusaha mengucapkan puji beserta syukur. Mari kita sama-sama ucapkan terus-menerus sebagai bukti tanda bahwa kita bersyukur atas segala nikmat sampun dijanji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, terlebih-lebih dicat umur bilu, hingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah yang pengusaha milik Kleman iki boleh hadir, tentu dalam rangka mengiring pita boya nilai tambahan amal ibadah ia jadi samudera ulik juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari pengiringan yang mengusami Kleman Niki dan seterusnya ada tercatat jadi dengan tekun istiqomah dalam berbuat bagus, tekun istiqomah dalam beribadah, dan mudah-mudahan yang mengusami Niki termasuk akhir hayat dipanggil menghadap Allah jadi dengan yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Di akhir hayat ada jadi penutup hidup di dunia niki dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kali selawat beserta salam tercurah jua ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kuat duit jalanin sunnah-sunnah beliau endah, termasuk syarat sempat ada mau baik syafaat beliau era tujuh kiamat dengan predikat syafaatul kubra masuk surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangkitkan pengusami masih berada dalam bulan Sya'ban. Dari sebentar di dalam bulan Ramadan.
Terlebih-lebih di malam nisfu Sya'ban adalah malam yang sangat istimewa. Bulan ini kembali jadi bulan yang istimewa. Saat pertama di dalam bulan Sya'ban ini ia turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala, turun ayat sakana innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ia turun di bulan Sya'ban. Perintah adik berselawat. Ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Selawat niki makna innallaha wa malaikatahu, sungguhnya Allah dan malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasanum perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu, dengan beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Dan disuruh diperintah untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut kitab tafsir Ibnu Katsir, jamaah sekalian, memaknai ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima niki. Jadi saat berselawat, pertama Allah, kedua malaikat, saat telu yang pengusami perintah berselawat ojo baginda Rasul. Nah, apa makna selawat Allah jawab Nabi Muhammad niki dalam bentuk pujian. Jadi ini berdoa karena baginda Rasul niki tidak butuh dengan doa dengan selawat kita. Allah berselawat jawab baginda Rasul niki hanya untuk memuji, menyanjung Nabi Muhammad. Kedua, malaikat berselawat, malaikat itu berdoa. Doa daripada malaikat ya kepada baginda Rasul juga termasuk sanjungan. Sakat dulu namun yang perlu sami bersalawat ke baginda Rasul, ini berdoa Rasulullah SAW lagu kita mengharapkan barokah. Jadi selawat senu mengharapkan pahala barokah atas Nabi kita melalui bertawassul melalui baginda Rasulullah SAW. Yang bersei berselawat sekali yang kebalas selawat tersenuh sida Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipat nilai pahala. Nah niki jemaah. Kedua dalam bulan Sya'ban niki ia turun perintah puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah perintah puasa niki turun dalam bulan Sya'ban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah ayat perintah puasa niki turun dalam bulan Sya'ban. Saketelu keistimewaan dalam bulan Sya'ban niki yaitu perintah Allah jawab baginda Rasul untuk berpaling arah kiblat dalam bulan Sya'ban. Jadi baginda Rasul waktu nikah masih lamun sholat menghadap Baitul Maqdis, menghadap ke Palestina. Ya dan baginda Rasul mengajak para sahabat untuk sholat. Baginda Rasul mohon kepada Allah sampai Allah perintahkan pada bulan Sya'ban untuk berpaling arah kiblat ke Ka'bah. Nah ini dalam bulan Sya'ban. Nah saat terakhir sudah barang tentu kita sama maklum bahwa dalam bulan Sya'ban ini terutama lebih dikenal dengan nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban sudah ingetan jamaah keripir malam keripir jelur. Daya tahun turun ya
turun ketentuan kadar Allah le malam nisfu Sya'ban. Pertika perjalanan hidup setahun saya datang tentuan le malam nisfu Sya'ban. Ya penganjuran malam nisfu Sya'ban niki tingkatan nilai ibadah niki le malam Sya'ban niki ya kesempatan. Ada yang bagus-bagus dalam pelunasan, ada yang tijan sehat walafiat, tijan robo umur tebelu untuk tahun-tahun yang akan datang. Dan ia turunan le malam nisfu Sya'ban. Le malam nisfu Sya'ban endah ia telah orang hasil pegawaian amal ibadah setahun sawah liwat le malam nisfu Sya'ban. Laporan si malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya buat suruh, buat istighfar, buat dan beramal. Ada malam senun dan doang arah catatan telenge setelah laporan. Sedeman baik laporan. Ya Allah Subhanahu wa taala wali nara wah hapus dosa salah tersebut. Solat doang laporan di hadapan Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat. Nah niki itulah keistimewaan daripada bulan Sya'ban. Untuk ika jamaah dengerin manfaat bulan Sya'ban kurang sebulan niki dengan banyak berselawat, banyak beristighfar, ya, sambil tergerisah diri, ya, hal-hal mungkin ui dalam bulan-bulan salai terutama kaitan tentang hati yang penting kita bersih, okay? Di dalam bulan Sya'ban ini. Dan insya Allah lamun dua sholah bagus pegawaian di bulan Rajab, bulan Sya'ban ada peningkatan nilai ibadah. Memasuki bulan Ramadan ini alhamdulillah dalam keadaan suci bersih untuk beribadah, untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Di sana nilai tingkatan pahala kita akan dilipat gandakan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ampun salam aran bulan Ramadan ini adalah bulan umat kebesaran baginda Rasul. Di sanalah umat selaku kita umat Nabi Muhammad untuk meningkatkan nilai amal ibadah di dalam bulan suci Ramadan di samping sak gawe kewajiban yang dipuasa. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, reklaman iki dengerin lanjutan pengajian fikih kita. Alhamdulillah dengerin bahas masalah sujud tilawah. Wah bahas sujud sahwi, makin bahas sujud tilawah. Selesai bahas sujud tilawah, bahas sujud syukur. Karena untuk dimaklumi di dalam syariat Islam ada 4 tahun yang ulangi tahun kesat kangguang sujud. Pertama sujud waktu sagawi sembahyang, kedua sujud sahwi, kedua sujud tilawah, keempat sujud syukur. Makin terbahas masalah sujud tilawah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bid-dharaini amin. Dusanno sajdatut tilawah, kesunahan sujud tilawah liqari'i wassami'i wal mustami'. Sujud tilawah kesunatan bagi orang yang membaca, jadi dengan membaca Al-Quran kan. Wassami yang mendengar, wal mustami sebagai pendengar niki. Terus duluan terus terus duluan sabaru ingetan terus tampil. Halangan daya duluan saktia dicuci. Wah
Makin bahas masalah sujud tilawah dengan sujud jika baca Al-Quran yang berkaitan tentang perintah sujud. Jadi dia kena sujud tilawah. Sujud tilawah kesunatan lamun dengan baca ayat Al-Quran yang berkaitan tentang perintah sujud. Nah, dalam ayat Al-Quran ini, nah lamun dibaca surat ayat-ayat yang berkaitan tentang ayat sajadah, mungkin ayat-ayat perintah sujud, sunnah dan sujud yang kita selesai baca ini. Baik itu nabiaran itu baca maupun itu terdengar. Wa yata'akkadu sujudu lil mustami'i idza sajada qari. Tanjuran yang termasuk sunnah muakkad bagi dengan dengar dengan baca ayat-ayat sajadah. Tadi yang dianjurkan. Terus akhirnya kena tahu kesunatan sujud. Ayat-ayat sajadah ini dalam Al-Quran jamaah sekalian. Wa yabi arba'a asyara, yakni ada 14 tahun maudihan 14 tahun dalam Al-Quran ayat-ayat yang berkaitan tentang perintah sujud dalam Al-Quran 14 tahun minal Quranil Karim jama'ah ba'duhum biqaulihi, terangkum dalam perkataan ulama yang mengarang kitab Dikim Betao bi'a'robi ra'bin nahli subhana Maryam. Betao li surat Al-A'raf Aradun, ayat sajadah yang memerintahkan kita untuk sujud. War-Ra'di surat Ar-Ra'd, terus surat An-Nahl, terus surat Al-Isra subhanalladzi asra bi'abdihi. Aradun ayat-ayat sajadah. Terus dalam surat Maryam, surat Hajj, Al-Hajj, surat Furqan, surat bin Namli, surat An-Naml, surat An-Naml ini surat semut kena. Terus Hamim di dalam ayat Al-Quran. Terus surat An-Najm, surat Insyiqaq, surat Al-Iqra. Nah ini kita tahu yang berkaitan tentang ayat-ayat sajadah. Nabi ya syarat ampuk kesunatan sujud tilawah. Lamun terdengar dengan baca Quran, terlebih-lebih itu dikata baca Quran yang berkaitan tentang sajadah, ayat-ayat sajadah niki ada 6 syarat. Syurutu sunniyati sujudi tilawah sittatun. Dan syarat dengan kesunahan sujud tilawah harus memenuhi 6 syarat. Pertama, antakunal qira'atu masyru'ah, kharaja bihi qira'atul junubi wan nahwihi wal qira'atu fi nahwi ruku. Pertama, namun dengan berayat, misal imam berayat arah ayat-ayat tentang sujud ya, yang memang yang dimasyru', yang disyariatkan, terlepas dari lamun dengan sakit kanggo sujud tilawah, lamun dengan baca Quran, lamun dia sendiri dalam keadaan junub, misalnya berwudu, atau dalam keadaan junub, haid, ataupun bentuknya ini jadi kesunatan. Artinya ketika dengan baca Quran yang berkaitan tentang sajadah niki. Nah, kesunahan niki jamaah sekalian, apakah kita nungikan baca Quran di dalam niki sembahyang ataupun di wasa sembahyang? Nah ya tuh, dua tuh kesunahan. Sunnah waktu baca Quran dia jadi imam jika saat sholat,
Dari sunnah dengan sujud tilawah, lalu dengan baca Quran, lalu dia tinggi ke sembahyang, tinggi dengan baca Quran, atau itu kalau baca Quran, lengkap dulu Quran semua, baru tersujud. Nah ini model kesunahan lalu sujud tilawah. Terus yang kedua, antakunal qira'atul maqsudah kharaja bihi qira'atul naimi was-sakarani was-sahi. Sekedua syarat ampun tersunatan sujud tilawah, hendaknya dengan sebaca Quran maksud tujuan ada sak sujud baik. Lalu kebetulan di ayat Al-Quran dia membaca dek nuwa berniat oleh awal kan aneh sengaja pilih surat sajadah dan sabareh ialah dengan sujud bisa dek marani dengan berkaitan tentang tiba-tiba di ayat semua kaitan sajadah ya kita disunahkan membaca sujud tilawah dengan syarat kedua hendaknya waktu sebaca Quran ndek maksud tujuan sujud doa. Apabila kebetulan kepada kerja untuk baca surat sajadah. Dan saat kedua dengan sanika lalu membaca niki dalam keadaan sadar. Artinya sadar niki ndek jika tiram, ndek jika mabuk atau lain sebagainya. Atau dia jika ngigu, jika dia bisa malah tiba-tiba dengan baca Quran yang kaitan dengan sajadah, walaupun terdengar lagu ia dengar, lagu ia singipi, ia singigo, ia singaremon dikit, dia tanjuran. Walaupun saya dengar, kedua arah dengan sakaran, mabuk, kayak ngelemok, lagu Al-Quran membaca, kaitan dengan sajadah, kita yang mendengar juga tidak dianjurkan untuk sujud. Karena dia dalam keadaan tidak sadar. Artinya dengan sampai jenuh sadar ya. Membaca surat sajadah. Sakat telur antakunal qira'atu li jami'i ayatis sajadah. Nah sakat telur syarat apa kesunatan sujud tilawah apabila ayat Al-Quran sama dibaca kaitan tentang sujud tilawah harus raput dibaca dengan sepelang doa. Misal dua ayat yang merintahkan untuk sujud tilawah sepelang mau dibaca ayat dengan kesunatan sujud tilawah harus sempurna baca ayat sajadah. Sekeempat antakunal qira'atu min qara'i wahidah. Sekeempat waktu saat dengan baca surat ayat sajadah niki mesang. Dia kita makan baca surat Yasin barang bisa. Lamun barang-barang niki dia kesunatan. Satu sunatan Arab suku dengan baca Al-Quran. Terus baca ayat sajadah dengan satu mesang. Baca upaya sedang mendengar sita baru kita sunnah hendak yang berkesunatan untuk sujud tilawah. Terus kelima antakuna bi ghairi sholatil janazah. Sakeliman tahun membaca ayat-ayat sajadah nulis solat asal di dalam solat jenazah. Mulai dalam solat jika solat jenazah ya, tidak dianjurkan. Deman memenuhi syarat itu para. Terus keenam alla yatulal faslu bainal qiraati was sujudi urfan. Syarat terakhir hendaknya waktu sabaca ayat sajadah nu dik bilu lalu jarak. Lamun bilu lalu jarak nu dik kesunatan sujud. Maksud dia mereka selesai baca ayat sajadah niki baru ke sujud. Bila kali itu sujud sekali. Ada di luar sholat ataupun di dalam sholat dia ya takbiratul ihram, dengan sujud tilawah. Langsung niat aku sujud tilawah karena Allah Taala niat langsung Allahu Akbar. Terus
tambahan 2 tahun. Wa yuzadu fi haqqi musalli syartani, ditambah dengan 2 syarat di dalam orang yang sedang sholat membaca ayat sajadah. Alla yakuna ma'muman, syarat namun berimam nek mika jadi makmum. Mungkin makmum akan berayat sajadah itu suratan. Lalu berayat miki adalah dengan saja imam. Munira makmum sujud. Niki kita berbeda hukum nilu sujud. Lalu tentu waktu sampai jenun ya kan dikambeli suara adil luah oleh sembahyang zuhur sembahyang asar, misal maghrib isya subuh, tiba-tiba sujud tilawah. Kita makmum milu karena ternyata dia dari si berayat ayat sajadah sujud dulu sekali sambil baru ruku untuk sholat ini ya jalan. Terus Allah yaksida sujuda faqat bi qiraatil ayat. Pada itu arah maksud tujuan sujud doang waktu membaca ayat. Nah, ini harus praktikan. Dia bisa tahu ayat-ayat kaitan dan saja. Mengingat sujud tilawah. Nek keserni namun sujud tilawah diki nek tawali si takbiratul ihram. Misal dengan jika terjadi timam kaitan tentang ayat-ayat sajadah. Misal dengan selesai imam baca ayat sajadah niki nek bermeni mandi. Cukup niat selesai no baru Allah langsung. Ini kan kalau sembahyang misal jadi imam baca ayat sajadah, dia tutup ayat sajadah seno baru imam sujud. Allahu Akbar. Apa baca upap pada bacaan waktu saya sujud atau baca tasbih subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Nah, niki dia minta sujud sekali. Dia 2 kali sujud. Allahu Akbar. Nah, tutu anda jika sembahyang, tutu wajeng tepatang. Tutu untuk sholat. Ya model, dia ngajeng tepatang, waksa karena sujud membaca ayat-ayat sajadah, terus yang pada ruku. Allah Akbar. Nah, ruku, sholat, ruku, sujud. Lagu harus terjelas kamu ada yang sendiri bingung benda bengen ada apa kena ini lagu jelas anden lagu iya kenen baru di jamaah syarat tentu orang yang sudah paham lamun dewa gawe paham jadi bingung apa kenen nah berhenti model lamun dengan bingung atau dengan lupa atau untuk ketahuan satira sujud apakah batalin sembahyang tatonde kita bicara sekali. Nah jika lo baca Quran jika lo baca Quran luah dalam sholat tidak saja diminta tutup baca niki jamaah langsung dulu ke Quran senang baru bergeser dia ada yang anjing bergeser tahiyat baru sujud sujud tilawah kharijas shalah. Rukun sujud tilawah 2 arah rukun kesunatan sujud tilawah lamun teluah lu sembahyang arti nikat ndek sembahyang sabaah arah itu
Pertama niat, harus ngarang niat dulu. Niat dan sujud tilawah. Ini miskin kok kena pesali. Enggak niat, aku berniat sujud tilawah. Lillahi ta'ala. Nah, terus yang kedua memang ada takbiratul ihram. Lagu dia pangkat 5, takbiratul ihram kena Allah. Kedua takbiratul ihram, ucapkan Allah, Allahu Akbar. Yang dia kenal Allahu Akbar, dia juga anjak Allahu Akbar. Ini dia disebut dengan takbiratul ihram. Atau jika betul baca Quran, lengkap Quan semua, terus dimulai tukun iftiras, tukun tahiyat iftiras ini langsung kena Allahu Akbar sujud, arah sekali sujud. Terus sahabat telung as-sujud, ya betul sujud. Rukun sahabat telung. Satampat tumak ninah tuki, ada nara tumak ninah judul. Artinya berhenti sebentar, waktu saat sujud, ngonek kena iya kita saat sujud nih, yang disebut dengan tumak ninah. Terus baru Rasulullah sujud. Langsung julusuk, ya kita posisi duduk. Satanam assalam, salam. Nah, yang pun makin lamun luah oleh sembahyang, baru entah kebaca Quran kaitan sajadah, yang pun misalnya kita baca Quran, baca Quran dan suruh sujud, si dalung ke Quran senujud, bukan. Nah, yang pun tepete tak sujud dengan duduk iftiras. Nah, sambil terbeniat, dia perlu angkat 5, dia berniat Allahu Akbar, ya takbiratul ihram tenan Allah sujud. Nah, lamun ni tahu bunyi doa-doa dan sujud ayat-ayat sajadah niki ya cukup dengan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Pada salam baru demat Al-Quran Malik lanjutan bacaan ya cara lagu lamun kenyike sembahyang jasa baru lu cara dia benteng salam uras Malik atau salam posisi kita nganjeng nih ke sembahyang uras Malik baru tirak baru Malik ruku itidal biasa. Lagu namun tenduwah gawe ja kadang dengan bingung selapun kan bikin gaduh ya paling harus kejelasan dulu jamaah bareh andi narak si keberayat kaitan pangait sajadah andi kesujud ya si milih sujud harus jadi tebeng-tebeng ja dengan bingung. Nah niki yang kepitu tartib ya secara berurutan sabar ya rukun sujud tilawah li'luah salat. Zikru sujud tilawah ini kiara zikir-zikir apa terbaca waktu sujud tilawah. Sujud di salati mantan dengan sujud salat yang nilai dalam kitab ini. Wa yazidu namun ke terumbu isi doatun atau Allah maktub li biha indaka ajran. Ya Allah, dia tulis baik pahala untukku. Wa ja'alha li indaka zuhra, dan jadikanlah sujudku ini sebagai tabungan, sebagai titipan berupa pahala. Wa da'anni biha wizra, dan hapus segala macam dosa dan salah. Wa qabiltaha min abdika Daud, dan terimalah sujudku ini sebagaimana engkau menerima sujudnya Nabi Daud. Ya unin to rumbu sujud sabaru dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Langsung misal Allahumma ktub li biha indaka ajra wa ja'alha li indaka zuhra wa da'anni biha wizra wa qabalha kama qabiltaha min abdika Daud. Lalu keturas baru pesa salam. Nah niki
masalah di dalam sujud tilawah. Ini kira masalah. Apabila arah imam bingung, dia milih sujud, berhenti hukum sholat. Namun jika lo baca ayat sajadah di dalam sanjika sembahyang. Masa ilupi sujud di tilawah, masalah dengan sujud tilawah. Itu ayat sajadati min mizya aw nahwi fa in kana halan ay ala hawa'i mubasharatan wa yusannu lahu sujud wa illa bi an kana min sauti nahwi musjallin fala. Pertama masalah apabila dengan ayat sajadah kadu pengeras suara, kadu mik nih. Terus atau yang lain. Fa in kana hala berhenti. Ada dua kemungkinan. Pertama, apabila dengar dengan baca Quran melalui mik, melalui corong. Lagu ini yang kita sale-bale dengar sunat sujud tilawah. Lagu dengar sani ke baca kena. Wa illa bi angkana min sauti nahwi musjila mana lagu apabila sabut dengan kaset rekaman yoni musjila ini rekaman kan. Pak merbot misal puni radio ataupun tip ataupun HP misal lagu tonton arah dengan ngasar arah dengan ngaji lamun kedua rekaman meno ndek kesunatan satu sunatan dengan sendiri tegan itu baca Quran lamun melalui rekaman maka itu tidak disunahkan. Kedua lawalam ya'lamul ma'mu sujuda imani illa ba'da arrafa ra'sahu minas sujudi fala tabtulu salatuhu. Kedua ambil narak makmum di ketahuan dan imam sujud tilawah. Dia ketahuan dengan dengan sujud tilawah harus sujud merah imam baru kita melengon ke bawah bisa. Illa ba'da arrafa ra'sahu minas sujud ketahuan wansa rasul sujud tilawah napa ketahuan dan imam ke sujud tilawah. Fala tabtulu salatuhu ndek batal salat kita sampai ketahuan. Alur orang keranjang baik. Aranja dengan aranja bingung dia ketahuan. Salatuhu wala yasjudu. Tidak batal sholatnya dan dia tidak perlu sujud. Dia temale itu. Nah, merasa ada ruang. Dia batal sembahyang. Lalu ini turut imam. Turut imam karena memang dia ketahuan dengan sujud tilawah. Bal yantaziru fil qiyam. Bahkan anti imam selesai sujud tilawah itu tetap tenganjang. Wa amma idza alima bi sujudil imami qabla raf'i ra'si fa alaihi awwiyya ila sujud. Lagu lamun ketahuan imam masih nunduk sujud itu kanggo ndek male labu dengan syarat imam nunduk mantu kanggo ndek dengan sujud langsung sujud. Lagu lamun nuang ka sujud imam alur dende kepale tetap nanjang ya. Fa imam ra'sahu qabla wasal makmumi ila sujudi raja'nahu wa la yasjudu. Alur kembali. Anda misalnya menilai dalam kitab imam ke sujud ke sujud imam kita baru sadar ane dengan sujud nilu sujud selama imam soleh sujud anda imam waktu Rasulullah sujud kita ndek teman sujud cukup ndek sangka temalenu tengkah balik tentu ndek milu sujud karena imam selesai sujud ya teman. Fa imam ra'sahu apabila imam telah mengangkat kepalanya qabla solil makmum sendikman makmum sampai milu sujud ila sujudi raja'a ma'ahu maka kembalilah. Tak perlu
wala yasjudu, jangan kau sujud. Penilai dalam kitab ini. Karena dengan pada marak iki jamaah. Kebetulan saya ingat. Namun ke kecamatan si imam. Si tukang kamar. Sama Ramiki. Imam sujud, laguan taturas oleh sujud muita ya tatamala, engkah baru menikah. Ya kena sabar. Imam taturas milu, dende sujud malik. Pada dit, niki, waktu bahas niki le pendam, Pak itu. Lamun sembahyang sunat, niki sembahyang sunat, baru mau serkaat. Sembahyang sunat baru serkaat. Kenggalan ke kamatan isi dengan tukang tamat. Allah bar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya salat hayya falah. Selesaikan. Itu baru masyarakat. Saya dah sembahyang. Den de lamun wah selesai tamat. Imam maju, kita baru ke sembahyang sunat. Terus wah maju imam. Wah dendek lanjutan, balik berjulu. Dendek tapi kita akan sudah batal, jangan dilanjutkan. Ya ampun, ya jarang. Dendek ke weweh balik kita imam arahnya lanjutan sembahyang sunat sini. Lamun luah kamat lagu, lamun luah kamat. Anda saat lihat tekan bisa engkah selesai kamat baru imam maju langsung selesai langsung berjuluk dendek lanjutan karena sunat muakkad ketika kita takbir bareng imam daripada kita lanjutkan sholat sunat. Yusanna lil imami takhiru sujudihi bisolati sirriyah ila faraghi minas sholah lima fi sujudi minat taswisi ala mahmumi wa kadzalika fi jum'atil kabirah. Jemaah, jadi sakat telu sunnah imam sujud tilawah namun kedua ayat bacakan kira bermakmum sirriyah niki makmum sandi keras suara. Berarti sembahyang zuhur sembahyang asar. Iya tiba-tiba imam kesenun kabun ayat sajadah. Lalu tanya tuduk-tuduk dan baca. Apakah dia sunnah untuk sujud? Tidak. Barang seselesai sholat dia sujud tilawah. Kembali ada yang sande minat taswisi, ada yang dia bingung makmum. Namun tiba-tiba sujud tilawah, dia ketahuan dia dengan dia baca ayat sajadah, berarti tidak boleh. Sunnahnya nanti dia imam itu sujud tilawah selesai sembahyang. Ila faraghi minas sholah, maka sunnah dia selesai sholat dia baru sunnah sujud tilawah. Lima fi sujudi minat taswisi, karena akibat apabila dia sujud maka akan membingungkan makmum ala makmumin. Taswisi ini membingungkan dan ketahuan dengan bingung. Apa kena sujud imam tiba-tiba. Wa kadzalika fi jum'atil kabirah, semenuan juga waktu sholat Jumat. Waktu sholat Jumat tuh lebih bagus bareng selesai sembahyang. Jadi tiba-tiba makmum ke sujud tilawah, sementara itu jika sembahyang zuhur atau sembahyang asar. Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah lama bicara tentang sujud syukur. Tentang sujud syukur. Namun bacaan sujud syukur atau sujud
tilawah niki lamun dia tahu bacaan-bacaan sudah di memang ada hadis yang meriwayatkan cukup dengan apa jenis sujud sholat. Lagu ini sujud waktu sujud tilawah niki arah sajada wajhiya billadzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu li hawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Insyaallah lama bicara sujud syukur. Makin lanjutan untuk hadis. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bid-dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke 563. Haslatani la yajtami'ani fi mu'minin al-bukhlu wa su'ul khuluq. Basan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua macam perkara. Doang ini kumpul disebut dengan mukmin. Dia dua macam sifat niki yang bersatu berkumpul. Al-bukhlu was-su'ul khuluq. Yakni dengan pelit, kejar, dengan lengah akhlak. Haslatan la yajtami'ani fi mu'minin. Dua perkara pegawaian sampai ya terkumpul oleh dengan mukmin seorang. Dia al-bukhlu was-su'ul khuluq, dengan sa pelit, dengan sa kikir, dengan sa demit, kejar, dengan sa akhlak budi pekertinya jelek. Hadis yang ke-564. Haslatan man kana tabihi kataballahu syakiran sabiran wa man lam takuna fihi lam yaktubhu syakiran sabiran man nazara fi dinihi ila man huwa faqahu fattadabi wa nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamilallahu ala ma abdalahu bihi alaihi kataballahu syakiran sabiran wa man nazara fi dinihi ila man huwa dunahu wa nazara fi dunyahu ila man huwa faqahu fa asiba ala ma fatahu minhu lam yaktubullahu syakiran wala sabiran. Nah, namun hadis kita manik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arah dua perkara apabila mampu gawe. Dua macam perkara ini dia tercatat jadi dengan hal bersyukur dan ini terjadi dengan sabar. Lalu apabila dua perkara ini mampu gawe, maka ini kena catatan dari dengan pandai bersyukur di tahu bersabar. Di tahu man nazara fi dini ila man waqafa Sai girang baik contoh. Ini dengan saat lebih baju kaitan tentang agama. Baik contoh oleh dengan saat lebih baju oleh dia kaitan tentang agama. Terus milu. Iri hati artin bersemangat. Milu. Dia doang milu. Lagu kepocun. Lalu sembahyang. Dia doang menurut keadaan rajin lalu sembahyang. Ia terbaik contoh dengan saat lebih pecule itu. Berarti perlu langsung milu ikuti ruang kebagusan. Sanubali isi dengan walaupun mungkin di dalam kehidupannya lebih bawa isi itu. Lalu ia sampai pecun dari agama. Lalu rajin berjamaah, tetap sembahyang. Ia terbaik contoh tentang agama. Baik ini diikuti. Adik samaran ternyata berarti bagian dari bersyukur. Terus perkara kedua. Wa nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu.
Ini yang jelaskan sabarunno harus sebaik contoh oleh dengan saat dibaca kita bahwa tentang agama mengikuti hidup ya dengan syukur. Yang kedua, dengan sebaik contoh kaitan tentang hidup di dunia, maka hendaknya mengambil contoh bahwa anis kita kaitan tentang dunia. Adik saya syukur, paham bahwa wa'ala faddalahu alaih. Maka ini bersyukur dan kita mengucapkan syukur karena kelebihan seperti masalah dunia. Ini kenapa? Namun kejar tentang agama sudah baik patokan dengan lebih cukup kita. Isi itu. Adik saya ini mengikuti mantannya. Namun masalah agama. Lamun masalah dunia sudah baik contoh patokan elek dengan bawaan isi itu. Adik saya ini syukur ini kena. Namun masalah hidup di dunia harus baik contoh dengan sandi arah lebih dari arah itu misalnya. Mendesriuk dengan tunggang atau beduin de motor ya benar beduin de motor terus hendak ada baik contoh oleh dengan beduin mobil jadi ini bersyukur namun lebih harus baik contoh dengan lebih bawah dari itu apa ini alhamdulillah beduin motor dengan doa ngedu baru beduin sepeda sekarang dia bawa itu beduin sepeda berarti bersyukur alhamdulillah beduin ke motor dengan dia masih beduin sepeda dendek namun dia kena kita beduin motor kita nggak contoh dengan saya beduin mobil jadi ini bersyukur kita baru motor beduin mobil enggak deh mesti enggak ngerumun alhamdulillah mobil kemudian mobil di maliknya jadi ini bersyukur nah semua dengan sepeda dan dia serius dengan sepeda motor alhamdulillah berdua ke sepeda walaupun sepeda jengki bisa dengan doa dia berdua sepeda masih lampak dan dia terbaik patokan dengan sepeda motor kamu masalah dulu semenuan juga dengan sarapa alhamdulillah masih kesehat lampak lalu ulahan masjid ulahan pengajian dengan Tuhan terjadi kipas dan lampak ini dia bersyukur lamun Malik dengan sajari kipas alhamdulillah masih arah tak ketopol arah kipas tak kemuring dengan mati iya entah ini masalah dunia baik patokan dosa lebih tinggi ini bersyukur jadi tetap pengerumun doa salahan Allah tambah jatuh dia mobil ini namun patokan dengan sebuah mobil lagu namun kaitan tentang agama kesuruh baik patokan ojok dengan lebih tinggi baik tentang agama ini mungkin serius dengan baju lalu sujud sembahyang sehat walafiat terus baik mungkin iya terbaik patokan iya Tuhan bertunjang lalu mulai musiki apun masih kesehat segar bugar dewa ya bu masjid iya tuh merasa iri tuh tanggung diri dengan uang bertunjang dengan lagu masih bawa lalu sembahyang ke masjid kita terus ikuti terus segera abang kembali kalah isi batu cung sampai tunjang harus tanggung teman-teman cung bangkan jauh tunjangnya lagu masih kau berdurus segera aku sama sesuatu sehat segera bubar jam dikenal oleh masjid dan ini sama orang yang cerita nambut masjid wangsa dari mayit wangsa niat dulu jenuh jelak
ini sama. Jadi ya boleh lamun ketawa kali para jemaah berarti itu jadi dengan syukur dan sama. Terus kita Firman datang hadis Pak Pirata terjadi yang jendul Pirata kesunatan untuk mengerjakan sesuatu. Hadis yang ke-565 khuluqani yuhibbuhumullah wa khuluqani yabghaduhumullah fa'ammal ladhani yuhibbuhumullah as-sahabi was-syaja'ah wa ammal ladhani yubghidullah fasu'il khuluqi wal bukhli wa idza arada Allah bi'abdil khairan ista'malahu bi qada'i hawaijin nas. Ara dua akhlak sangat mencintai sesuatu. Dua pegawaian sangat senang sesuatu Subhanahu wa ta'ala. Di dua pegawaian sangat terbenci sesuatu Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah macam perkara perbuatan ini. Fa'ammal ladhani yuhibbuhumullah. Adapun dua perkara yang sangat dicintai Allah, as-saha'i was-syaja'ah. Pertama dengan sak pemurah, kedua dengan sak memiliki keberanian. Memiliki pegawaian dengan sak murah, kerja dengan sak memiliki keberanian, was-syaja'ah. Memiliki keberanian dalam kebagusan. Pertama dengan pemurah, kedua dengan sak pemberani dalam kebenaran. Wa ammal ladhani yubghidullah. Adapun dua macam perkara yang sangat dibenci oleh Allah, fasu'il khuluqi wal bukhli. Pertama dengan sak akhlak bejat, dengan kedua tingkah laku lengkap, wal bukhli dengan peli. Yang sangat sungguh benci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pelit kerja dengan sak memiliki akhlak jelek. Lalu dengan satu cintai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pemurah dan dengan sak berani terhadap kebenaran. Wa idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu fi qada'i hawaijin nas. Baik apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan suku panjang berbuat bagus, ista'malahu fi qada'i hawaijin nas. Tentu suku panjang semua yang pegawaian, yang gawe pegawaian, yang mana pekerjaannya itu untuk keperluan dengan dunia. Nah, yang suku perbuatan yang sangat disenangi oleh Allah, yakni andil arah dengan kejadian sesuatu Subhanahu wa ta'ala panjang semu dengan semu berbuat bagus, perbuatan bagus semua, yakni mesti membuat pegawaian sekira-kira arah manfaat untuk dengan lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebagus-bagus manusia sebelumnya berberi manfaat kepada manusia. Baik selengit-lengit dengan manusia seanda pernah berusaha ajar dengan lain. Manusia paling bagus, manusia seberi manfaat kepada manusia paling lengit, manusia mendatangkan mudarat bagi orang lain. Susah doang dengan ini tenang dengan susah doang pegawai jadi penyusah dengan doang. Enggak nonton Pak. Kalau mau jadi penyusah dengan doang bukan Pak, berarti ya selengnya manusia.
Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan lanjut untuk hadis yang 566 kautan tentang Nabi Adam kejadian si Gusti Allah Subhanahu wa taala kepilun 60 hasan. Sila arah saketwana ketan tersebut tilawah. Kemudian arah sila kengiring tutup dengan bacaan Fatihah kita niatkan untuk anak salam meninggal dunia untuk sama hidup dan keluarga famili salam meninggal dunia. Mudah-mudahan selamat kubur diterima selama ibadah Allah Subhanahu wa taala yang ampuni segala dosa dan salahnya dijadikan kuburnya kita antara kami surga masuk surga berakhir hisab surga. Saat kedua Fatihah kita keluarga famili kalau sakit dibanding sakit mudah-mudahan baru yang sehat lahir batin disuruh Fatihah. Padahal di keluarga pemilik para di luar negeri, dalam negeri, luar daerah, dalam daerah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap pelihara keluarga iman Islam di rantauan, diberikan kesehatan, keafiatan, murah rezeki, halal barokah, diberi umur panjang hingga kembali kepada dengan selamat, membawa rezeki yang halal barokah, disuruh Fatihah. Bismillah. Yang terakhir pada hidup dan Musa hadir apa kesempatan hadir mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ijab kesehatan keafiatan terkabulan segala macam pelunasan hajat masing-masing ijab sehat walafiat murah rezeki halal barokah ijab umur bilu Alhamdulillah mudah-mudahan selalu bernasib baik menunaikan ibadah haji dan umrah pada tahun-tahun bulan-bulan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat lahir batin disuruh Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma yassir lana wa lana wa hafiz dunia wa abdaina wa tabi'an Allahumma arzuqna rahmatan min wa arzuqna salih wa ilaha Allahumma akhrijna min jahli wa akrimna bil fahmi Allahumma awwir qulubana bi hidayah kama dawamtal abda syamsi Allahumma barik lana bi sya'ban wa balighna Ramadan Allahumma barik lana bi sya'ban wa balighna Ramadan Allahumma barik lana bi sya'ban wa balighna Ramadan Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian penjelasan kurang lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.